Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan tinggi tanah Pengger bang. Operating. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang peranan guru bidang studi dalam bimbingan konseling dan aplikasi implementasi bimbingan konseling. Adapun judul PowerPoint kami adalah Bimbingan Konseling dan Peran Guru. Anggota kelompok terdiri dari Bernita Simbolon, Noprina Brita Sembiring, Roselina Sitorus, dan Ruth Asritami Raja Gugu. Bimbingan konseling di sekolah merupakan salah satu aktivitas pendidikan yang tidak boleh lepas dari perhatian administrator, manajer, dan guru di sekolah. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan program bimbingan konseling merupakan salah satu tuntutan bagi seorang kepala sekolah sebagai manajer dan bagi guru sebagai pembimbing. Perubahan zaman dan perkembangan ilmu berjalan dengan sangat cepat, sehingga bimbingan konseling tidak hanya dibutuhkan bagi dunia pendidikan atau sekolah saja, namun dalam masyarakat secara luas karena menyangkut tentang psikis. Adapun bagian-bagian yang akan dibahas pada materi kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan bimbingan konseling, yang ketiga ada orientasi layanan konseling, yang keempat ada prinsip pokok konseling, yang kelima ada azas-azas pokok konseling, yang keenam ada pengembangan program, dan yang ketujuh ada kebutuhan konseling. Kemudian di pendahuluan ada konsep dasar konseling. Secara umum, konseling dapat diartikan sebagai bantuan. Namun, dalam pengertian sebenarnya tidak setiap bentuk bantuan adalah konseling. Bentuk bantuan dalam arti konseling membutuhkan syarat, bentuk, prosedur, dan pelaksanaan tertentu sesuai dengan dasar, prinsip, dan tujuannya. Secara khusus, bidang pelayanan kepada siswa membantu siswa dalam mengatasi masalah yang dihadapinya atau melayani kebutuhannya. Para siswa sedang berada dalam perkembangan. Pendidikan menyediakan fasilitas agar para siswa berkembang seoptimal mungkin. Pengajaran menyediakan materi pelajaran, pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan sikap yang perlu dan dikuasai serta dikembangkan. Administrasi pendidikan menyediakan fasilitas luar agar siswa dapat belajar sebaik-baiknya sehingga memungkinkan perkembangan yang optimal. Dalam keseluruhan prosesnya, proses pendidikan di sekolah meliputi 3 bidang. Yang pertama ada bidang manajemen dan kepemimpinan, ada bidang pengajaran, ada bidang pembinaan peserta didik. Bidang manajemen dan kepemimpinan mencakup tentang manajemen dan supervisi. Hal ini berkaitan dengan segala prosedur dan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian bidang pengajaran ada pengajaran kurikuler, pendidikan jabatan, pendidikan khusus, dan pengajaran remedial. Hal ini menyangkut hal pelajaran atau pengajaran yang dilakukan antara guru dan murid. Kemudian ada bidang pembinaan peserta didik, terdiri dari bimbingan konseling serta upaya lainnya. Dalam hal ini, guru dan murid sama-sama mengatasi masalah yang masih dapat diselesaikan dalam lingkup sekolah. Kemudian memiliki tujuan, di mana bidang manajemen dan kepemimpinan, bidang pengajaran, dan bidang pembinaan peserta didik memiliki satu tujuan yang sama, yaitu perkembangan yang optimal dari individu atau peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya atau bahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Sekian dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai landasan layanan bimbingan konseling. Landasan pertama itu ada landasan filosofis, ini mengenai arahan dan pemahaman khusus berkaitan dengan cara pandang atau pendapat seseorang. Kemudian landasan psikologis itu adalah pemahaman tentang perilaku individu, berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang ataupun individu atau klien. Kemudian ada landasan sosial budaya, itu mengenai pemahaman tentang dimensi kesosialan dan juga dimensi kebudayaan. Kemudian ada landasan iptek, yaitu dasar keilmuan baik secara teori ataupun secara praktek. Kemudian ada landasan yuridis formal berkenaan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ini berkaitan dengan perundang-undangan yang diberikan pemerintah yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Kemudian ada landasan religius berkaitan dengan ketuhanan atau keagamaan ataupun hubungan individu klien terhadap
Tuhan atau agamanya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke penjelasan berikutnya mengenai orientasi layanan konseling. Adapun tahap-tahap pengembangan kemampuan oleh bimbingan konseling itu, yang pertama pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Di mana ketika individu sudah dapat berkembang dengan baik, maka dia sudah bisa mengungkapkan, mengenalkan, dan menerima dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kedua itu pengenalan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa hidup manusia itu sangat bergantung atau sangat berhubungan erat dengan lingkungan, maka perlu pengenalan terhadap keadaan atau kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan tahap penting dalam pengembangan kemampuan oleh bimbingan konseling. Karena kenapa? Seseorang harus mampu mengambil keputusan, menyatakan keputusannya terhadap diri sendiri, di mana dia sudah bisa memikirkan bagaimana efek atau bagaimana akibat yang dia ambil terhadap keputusan tersebut terhadap orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Kemudian keempat itu ada pengarahan diri. Hendaknya ketika kita sudah memutuskan suatu hal, kita harus mewujudkannya terhadap kegiatan-kegiatan nyata. Bagaimanapun baiknya, bagaimanapun bagusnya keputusan yang sudah ambil, ketika kita tidak bisa mengorientasinya terhadap kegiatan-kegiatan nyata, maka keputusan-keputusan itu tersebut yang kita buat itu tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Jadi perlu pengarahan diri atau perwujudan ke kegiatan nyata atas keputusan yang kita buat. Kemudian membagian E, perwujudan diri. Ini merupakan tahap akhir dari pengembangan kemampuan oleh bimbingan konseling. Jadi di perwujudan diri ini hendaknya individu itu mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat ataupun minat ataupun minus dan kemungkinan bakat lain yang dimilikinya. Selanjutnya adalah prinsip pokok konseling. Prinsip konseling merupakan acuan ataupun pegangan bagi konselor terhadap kegiatan bimbingan konseling. Prinsip pokok konseling terbagi menjadi 4. Yang pertama kita bahas yaitu prinsip umum konseling. Kita tahu bahwa konseling berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu ataupun seorang siswa. Perlu juga kita ingat bahwa sikap dan tingkah laku individu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Oleh sebab itu, kita perlu paham perbedaan individu siswa agar dapat memberikan layanan yang sesuai. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau klien. Pelayanan konseling harus diberikan kepada semua individu atau semua siswa. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan konseling kepada individu tertentu. Program konseling harus berpusat kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu konselor. Konselor harus melakukan tujuannya sesuai dengan kemampuan dan kewajibannya masing-masing. Konselor hendaknya dipilih atas dasar klasifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi konseling. Konseling harus dilakukan secara kontinu. Dalam melakukan konseling, harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu, agar program konseling harus tersusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas azas-azas pokok konseling. Azas-azas pokok konseling terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama yang kita bahas yaitu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan merupakan azas kunci dalam upaya konseling. Jika azas ini benar-benar dijalankan, maka para penyelenggara konseling akan dimanfaatkan secara baik. Jika sebaliknya, para penyelenggara konseling tidak memperhatikan azas tersebut, pelayanan konseling tidak mempunyai arti lagi dan bahkan mungkin dijauhi oleh para siswa. Selanjutnya yaitu ada azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan tidak hanya dituntut dari klien saja, tetapi juga hendaknya mampu menghilangkan rasa bahwa tugas mereka itu merupakan sesuatu yang memaksa diri mereka. Lebih lagi disukai apabila para konselor merasa terpanggil untuk melaksanakan pelayanan konseling. Selanjutnya ada azas kekinian.
Masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui upaya konseling ialah masalah-masalah yang sedang dirasakannya sekarang, bukan masalah yang sudah lampau atau masa datang yang perlu dibahas dalam upaya konseling yang sedang diselenggarakan. Pembahasan tentang hal ini hanyalah merupakan latar belakang atau latar depan dari masalah yang dihadapi sekarang. Selanjutnya yaitu ada azas kemandirian. Seperti yang dikemukakan terdahulu bahwa kemandirian merupakan tujuan dari usaha konseling dalam memberikan pelayanan kepada para siswa yang dibimbingnya. Jangan hendaknya orang yang dibimbing itu menjadi bergantung pada orang lain, khususnya pada konselor. Dalam azas kemandirian ini tersimpul pula keunikan individu seorang yang mandiri tidak akan membiarkan dirinya tenggelam atau terbawa arus oleh penyamaan yang buta terhadap orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan program. Pengembangan program itu terdiri atas 4 layanan. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar adalah layanan proses pemberi bantuan kepada siswa dengan tujuan untuk mengembangkan diri dari siswa tersebut. Jadi, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan klasikal dan pemberian materi untuk kelompok, sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan pertolongan permasalahan yang dihadapi siswa. Jadi, jika siswa menghadapi masalah, maka konseling berhak untuk membantu siswa tersebut agar untuk membantu mengatasi permasalahannya. Yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual ini yaitu layanan siswa itu sendiri untuk merencanakan masa depannya, sehingga bimbingan konseling juga sangat berperan membantu siswa tersebut untuk mewujudkan masa depannya. Yang keempat yaitu layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem ini yaitu layanan yang memfasilitasi siswa tersebut untuk melakukan kegiatannya, sehingga dengan adanya fasilitas ini kegiatan yang dilakukan siswa tersebut lebih positif dan lebih bermanfaat. Yang selanjutnya kebutuhan konseling khusus di masa depan. Jadi, konseling sangat dibutuhkan di masa depan, di mana kita sebagai guru juga harus membantu siswa dalam mewujudkan masa depannya. Dengan demikian, konseling haruslah memiliki program-program yang baik untuk diterapkan ke masing-masing siswa tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.